Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Bertemu lagi kita di konten bedah promo guys ya. Kali ini bedah promo atau bedah segmen, yang mana ini menurut saya adalah segmen yang cukup penting karena kita dapat pengungkapan besar. Jadi saya membedahnya di video kali ini cuma di channel Gilang Gulat. Saya ambil dari video di channel WWE, jelas full segmen guys ya, dimana kita disajikan momen kontrak signing CM Punk, Rollins, dan Roman Reigns di episode SmackDown, yang mana mereka akan meresmikan match mereka. Dan kita dapat pengungkapan kalau match itu terjadi di WrestleMania main event. Kita coba telaah apa maksud dari omongan-omongan mereka, kata-kata apa aja yang sudah keluar dari mulut-mulutnya mereka ini di promo hari ini. Kita mulai saja guys ya. Ini Roman udah masuk nih, Roman udah masuk, tinggal nunggu dia ngucap acknowledge me. London, acknowledge me. Kita notice di hari ini Roman bilangnya acknowledge me lagi. Padahal di minggu lalu dia bilang acknowledge your tribal chief. Ketika dia bilang acknowledge your tribal chief di minggu lalu, itu kepotong sama penonton udah keburu teriak ketika Roman ngucap dua kata acknowledge your. Itu penonton udah pada teriak tuh guys. Jadi kayak ada miss di slogannya Roman ini. Makanya di minggu ini diubah jadi simply acknowledge me aja. Roman di episode kali ini tidak pakai baju YTC-nya guys. Dia pakai baju OTC-nya. Balik lagi baju OTC, cuma ada desain yang biar terkesan baru lah, ada freshnya gitu. Apakah YTC ini bisa dibilang produk gagal atau akan dipakai lagi nanti ya? Mungkin hari ini nggak dipakai aja gitu. Begitu, itu yang saya notice dari awal Roman datang. Di sini penonton nggak berhenti tuh teriak, nyanyi nada Cody Rhodes versi Roman Reigns gitu. Roman Reigns, Roman Reigns, biasanya Cody Rhodes. Nah tapi Roman Reigns ternyata menikmatinya. Saya rasa kayak maksa tuh fans tuh, kayak template lah ibarat, jadi kayak template gitu. Tapi Roman menikmatinya guys, karena dia nggak pernah dapat chance kayak begini. Dan bahkan Paul Heyman disuruh nyanyi juga guys. Roman Reigns, kok nyanyi juga Paul Heyman guys. Sampai Roman happy banget, Roman senang banget, katanya terasa begitu indah mendengarnya. Tapi pas Heyman nyanyi jadi kurang indah guys. Oke, di sini Roman Reigns dia memuji dirinya, dia membanggakan dirinya layak mendapatkan chance seperti itu. Roman bilang dia datang ke sini hanya untuk dua alasan. Pertama, untuk di-acknowledge. Udah dilakukan, check. Yang kedua, jelas dia udah narik kontraknya, dia tanda tangan kontrak itu. Tujuan dia datang ke sini dapat acknowledge, dapat menandatangani kontrak. Itu aja. Itu ada satu hal yang awkward guys ya. Lihat nggak bagaimana Paul Heyman mencoba ngambil pulpen. Kayaknya dia mau nyiapin pulpen, tapi ternyata sudah ada pulpen di kontrak signingnya itu. Jadi dia nggak jadi pura-pura garuk hidung. Coba lihat tuh. Tuh, mengambil ya, langsung tanda tangan. Roman nggak perlu baca, nggak perlu lihat, ada poin dia di situ, tanda tangan. Baru aja Roman bilang, berarti kalau sudah saya tanda tangan kontrak itu, urusan saya udah langsung kepotong sama burn down-nya Seth freaking Rollins. Yang sangat menyebalkan ya bagi Roman ya, di interupsi seperti itu. Nih, ketika penonton menyanyi wow wow wow, Seth Rollins kayak ngejek apa yang dilakukan Roman tadi. Roman kan ngasih mic ke Paul Heyman terus nyanyi Roman Reigns. Nah pas wow wow wow, Seth Rollins ngejek dengan ngasih mic ke Heyman dengan dengan ekspektasi dia juga nyanyi wow wow wow. Tapi nggak mungkin dong ya. Cuma bagian dari ngejek aja guys. Heyman buang muka deh. Nah, ayo nyanyi wow wow wow. Hahaha. Dia memuji para penonton dan dia kayak mempertanyakan, kenapa sih Roman buru-buru banget mau pergi gitu. Ini bangunan ini atau venue ini tempat kita. Kita punya sejarah di bangunan ini, di tempat ini, di O2 Arena London ini guys. 12 tahun lalu kita mendarat di gedung ini, di atas gedung ini dengan helikopter. Nah, ini adalah momen di mana The Shield 12 tahun lalu datang ke London itu pakai helikopter guys entrance-nya. Mereka datang ke arena pakai helikopter, terus langsung masuk ke mobil gitu, terus langsung promo begini.
Itu referensinya si Seth Rollins. Nah, Rollins menceritakan bagaimana di Raw itu kita melakukan banyak hal, kita mencoba untuk memberikan impact, menghajar banyak orang, bahkan kita menghempas Undertaker di meja komentator di bawah situ katanya. Semangat The Shield waktu itu untuk mengubah WWE di masa itu dengan gayanya mereka, dengan stylenya mereka. Tapi banyak yang terjadi di masa 12 tahun belakangan ini. Kita berantem satu sama lain, kita berantem bersama. Sedikit rasa cinta yang kita miliki, tapi banyak rasa kebencian yang kita miliki. Rollins dengan begitu bisa berani untuk berkata, Seth Rollins berani bilang kalau kita, katanya, menyelesaikan misi kita. Ini banyak teriakan penonton sih guys. Tapi ditabrak terus sama Roman Reigns tuh. Tiap penonton si Empang karena nggak sabar nanti si Empang datang. Dan memang penonton memang harus berisik kayak gitu guys ya. Cuma kalau di sesi promo penonton berisik tuh kayak nabrak. Tapi Roman nggak peduli, dia tabrak aja. Terus Roman kayak interupsi Rollins. Apa yang kamu maksud dengan we atau kita? Kenapa kita? You keep saying we. Statement Roman sangat kuat, sangat ditekankan. Apa maksud kamu dengan kita? Misi kita. Kita udah mati. Antara kita berdua ini udah mati. Sudah lama mati. But I've done all the work. Dan sudah sedang lama semua tentangku. Memang kamu masih di WWE, kamu masih di sini. Tapi saya yang melakukan semuanya. Jadi Roman ini merasa Rollins tuh gak melakukan apa-apa untuk nama The Shield, untuk karir mereka. Sayalah, Roman lah yang melakukan semuanya untuk mempertahankan posisinya, untuk membuat WWE sebesar ini. Itulah intinya guys. I've made this place. Roman lah yang mengangkat The Shield ke level ini. Roman yang mengangkat WWE ke level ini. Klaim Roman ini guys. Klaim Roman ini yang membuat dia menjauhkan posisinya dengan Seth Rollins yang tidak ada level sama dia, tidak selevel sama dia. Better than we found it. Nih, ketika Roman ngomong, penonton teriak Roman terus. Roman ini nggak mau berhenti, dia terus ngomong karena lagi masih emosi, ada hal yang penting yang dia harus sampaikan. Nah ini bagian kekurangan dari penonton berisik. Terkadang penonton berisik itu membuat promonya ini jadi nggak kedengeran. Ini jadi tanggung jawab pegulatnya. Harus sesuai dengan, harus bisa memanage waktunya dengan durasi yang pas. Tetapi juga harus bisa deliver promonya dengan jelas. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Roman sudah tepat karena durasinya nggak cukup nih. Si Empang belum keluar, dia harus ngomong terus, nggak boleh berhenti. Kalau dibiarin fans teriak terus, habis waktunya nanti. Kita tahu ini overtime waktunya segmen ini. Roman tabrak terus tuh. Dia ngeklaim lagi, tekanin lagi. Dia membuat WWE di Netflix sesukses ini. Dia membuat company sebesar ini menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Dia yang membuat ini semua. Sedangkan Rollins apa yang sudah dia lakukan selama ini ya? Semarah itu Roman disamakan dengan Rollins. Gak mau dia, gak terima dia. It's all about me. You've done nothing. Kamu gak berbuat apa-apa. Marah tuh Rollins. Saya kasih tahu nih apa yang sudah saya lakukan. Nah, Roman yang egois, Roman yang selalu merasa dirinya lah yang berjasa atas apapun. Mindset itu yang membuat Seth Rollins selalu ingin mengacaukan Roman Reigns. Mindsetnya Roman yang selalu bilang itu karenamu, itu berkat dia, kesombongan dia, membuat Rollins selalu ingin mengacaunya. Terus Rollins ketekankan, kesalahan terbesar Roman adalah membiarkan si Empang masuk ke wilayah kita. Masuk ke maksudnya Garden itu adalah WrestleMania. Itu kesalahan terbesar karena si Empang ini dianggap Rollins sebagai the biggest snake, sebagai ular terbesar. Dia adalah orang yang paling licik yang pernah ada katanya. Dan itu suatu hal yang berbahaya bagi Seth Rollins dan juga Roman Reigns, kata Seth Rollins guys. Dan kamu harusnya bisa aja kamu mengalahkan atau menghajar dia di War Games kemarin. Akan tetapi kamu malah berjabat tangan dengan dirinya, kerjasama dengan dirinya. Harusnya kamu membiarkan saya mengalahkan dia di Madison Square Garden, menghajar dia habis-habisan di Madison Square Garden. Tapi kamu datang menarik saya, walaupun ya si Rollins menang guys ya, tapi dia ngeklaim kalau itu dia nggak puas tuh ngajar si Empang di sana. Nah sekarang saya ya jadinya harus melakukan apa yang selalu saya lakukan, yaitu clean up your mess. Statement besar nih guys. Clean up your mess again. Jadi Rollins selama ini merasa kalau dialah orang
yang akan merapikan atau membereskan semua kekacauan yang dilakukan oleh Roman selama ini. Dan itu selalu ia lakukan. Berarti dia ngeklaim semua kekacauan yang Roman bikin, Rollins lah yang merapikannya. Nah, saat ini Rollins melakukan itu lagi. Dia harus menyelesaikan CM Punk. Gara-gara Roman Reigns masukin CM Punk ke sini. Harus diberesin sama Seth Rollins. Klaimnya Seth Rollins gitu guys. Ini sesuatu yang besar guys. Karena Rollins merasa memang Roman hanya mengacau, Rollins lah yang beresin. Dialah the arsitek. Ini mengungkit dia the arsitek dari grup mereka. Rollins langsung tanda tangan, CM Punk keluar. CM Punk masuk langsung naik ke atas top rope sama kayak minggu lalu. Dia ngomong dari sini. Tapi dia cuma mulai doang terus langsung turun guys. Dia bilang, saya di sini cuma mau tanda tangan kontrak sama mengunyah permen karet. Dia turun, ambil mikrofon, dia bilang, tapi saya kehabisan permen karet. Berarti dia bakal tetap ngomong di sini. Terus lanjut nih, ini suatu poin yang jadi pertanyaan saya ketika saya nonton Watch Along tadi. Nih, CM Punk buka kontrak, dia nggak langsung tanda tangan. Biasanya orang kalau buka kontrak, biasa kontrak signing guys, buka tanda tangan tutup, buka tanda tangan tutup. But no, CM Punk ngecek dulu. Bukanya dulu. Dia baca-baca. Nah, kita lihat mukanya Roman guys. Mukanya Roman terlihat tidak senang. Apa ini dibaca-baca dulu? Mana ada orang kontrak signing dibaca-baca begitu, kata Roman nih ngomong itu. Sementara Heyman udah mulai agak concern nih. Kenapa sih Bang begini? Well, you need a highlighter? What you doing? Terus kamu ngapain? Kamu mau nge-highlight itu? Mau ngasih stabilo apa gimana? Diketawain penonton guys. Terus Roman bilang, lihat halaman 4 klausa nomor 5 katanya. Terus si Bang langsung oke. Dia ngecek nih halaman 4 klausa nomor 5 guys. Ini Roman nyuruh itu, nunjuk itu guys. Berarti Roman tahu apa yang dicari si Punk. Udah koordinasi sama Heyman tuh guys. Hey buddy, this is TV. Roman nggak sabar, ayo cepat. Ini televisi nih, ada durasi nih. Nggak ada waktu lagi nih. Si Punk masih lihat-lihat juga guys. Masih ngecek dulu guys. Nah, Roman nunjuk Wiseman untuk bantu si Punk. Biar langsung lancar aja, so kelamaan si Punk. Nah, di sini. Aku tahu apa yang kamu lihat. Yang kamu cari apa? Aku tahu. Nah, ini poin di mana saya. Apa yang si Punk cari emangnya? Itu di situ. Ada. Gila. Itulah poin penting dari acara SmackDown hari ini. CM Punk, you're closing the show. Kau menutup acara WrestleMania. It means you are main eventing WrestleMania. You're closing the show. Sangat menyenangkan mendengarnya. Di sini Paul Heyman terlihat emosional. Dia langsung ngomong secara emosional karena dia tahu betapa si Punk ingin main event WrestleMania. Si Heyman tahu betapa besarnya keinginan dan mimpi si Punk main event WrestleMania, dan dia omongin di depannya si Punk di sini. Dia tunjuk, dia ngomong ke si Punk, kamu bisa mewujudkan mimpimu. Mimpimu selama ini. Kamu menjadi main eventer WrestleMania. Dengan penuh emosional, dengan pakai rasa terharu. Dan si Punk pun menunjukkan rasa kesedihannya guys. Mukanya kayak muka-muka terharu dan kayak nangis gitu guys. Dicium sama Heyman guys. Saking bangganya Heyman dengan kliennya yang dulu ini. CM Punk finally reach his dream to main event WrestleMania. Heyman sudah mengecup kayak gitu, kayak dia memang sayang sekali sama CM Punk dan bangga dengan CM Punk yang dapat main event WrestleMania. Dan saya pun bangga, saya suka sekali, saya senang sekali guys ya dengan result ini. Jelas siapa yang marah? CM Punk dapat main event WrestleMania. Siapa yang marah? This guy yang jelas marah. Karena dia selama ini misinya, tekadnya untuk membuat CM Punk biar terhalang bahkan dapat match di WrestleMania. Terhalang untuk reach his dream, terhalang untuk mewujudkan mimpinya. Misinya Rollins itu. Tapi di depan matanya, misi itu gagal. Ngamuk lah dia guys. Marah lah dia. Di saat CM Punk terharu, Rollins ngamuk, Roman tersenyum dengan apa yang dia lihat. Tersenyum tuh kayak tersenyum ngejek guys ya. Karena main event WrestleMania dia udah banyak banget nih. Ngelihat si Punk terharu dengan dapat 1 kali main event WrestleMania, ya ngejek lah dia. Cuma 1 kali aja bangga banget, kayak begitu banget terharunya gitu. Tawa dia guys. Dengan gigi putihnya itu, Finner ya.
Is another man's favorite check. Roman ngungkap satu hal. Barusan dia bilang, ini detail yang saya nggak dapatkan di Watchalong guys ya. Roman bilang, oke, berarti satu mimpi orang tercapai, satu balas budi orang terlaksana. Itu Roman bilang itu. Satu mimpi orang tercapai, satu balas budi terlaksana. Berarti Roman mengklaim kalau inilah balas budi yang CM Punk harapkan. Roman pun membantu Heyman untuk kasih balas budi itu ke CM Punk yang CM Punk harapkan. Itulah kenapa Roman senang. Karena balas budinya terlaksana. Balas budi yang Heyman hutang dengan CM Punk sudah terlaksana di depan mata dia. Kayak di happy gitu. No. Wipe those tears out of your... Proteslah Rollins, dia bilang. Ini bukan sesuatu yang perlu ditertawai. Hapus air matamu itu. Kamu gak layak dapat WrestleMania main event. Dia nunjuk ke si CM Punk. Sampai speechless tuh Rollins. No doang. Gak tahu mau ngomong apa dia tuh. Main event WrestleMania itu adalah suatu hal yang sakral. Jadi main event di WrestleMania gitu. Maksudnya kenapa dia marah? Dia kan jadi main event WrestleMania juga jadinya. Tapi kan story-nya dia kesal karena si Ebang akhirnya bisa dapat mimpinya. Main event di WrestleMania adalah suatu hal yang sakral. Dan itu jadi sesuatu yang sangat berarti bagi saya, kata Rollins. Ini sangat penting lebih dari apapun. Rollins merasa main event WrestleMania itu sangat penting karena CM Punk belum pernah mendapatkan main event WrestleMania itu. Dia menganggap main event WrestleMania itu sakral karena CM Punk belum pernah dapatin itu. Fakta karena CM Punk belum dapatin itu. Nah, dia marah dong. Kesakralan dan kepentingan WrestleMania main event sudah dihancurkan dengan CM Punk masuk ke sana karena Rollins sangat berapi-api dan menekankan kalau si CM Punk gak pantas dapat main event WrestleMania. That's the point. Saya pun baru sadar beberapa poin-poin penting yang saya lewatkan di Watchalong tadi, guys. Sambil mengusap air matanya, CM Punk mengucap sesuatu. Dia ngomong terima kasih kepada penonton di London. Dia terima kasih kepada semua fans. Thank you semua pada WWE Universe yang selalu membela dia, selalu chanting namanya selama 10 tahun ini. Dia makasih kepada semua fans dan ngomongnya di depan mukanya Rollins. Di sini Roman jelas protes. Lah kenapa terima kasih sama fans? Terima kasih sama dia. Karena dia yang bikin CM Punk dapat main event WrestleMania, bukan fans. Nih, kita lihat di sini sudah selesai guys ya acaranya guys ya. Tapi WWE lanjutin terus tuh. Kamu harusnya terima kasih pada Tribal Chief karena kamu masuk main event. Tribal Chief, go ahead. Ayolah, biar enak selesaikan atau tutup acara ini dengan terima kasih kepada Tribal Chief. Ayo, ngomong sekarang aja, ngomong. Terima kasih sama Tribal Chief. Acknowledge me. Lakukan dengan cara yang benar. Dan CM Punk melakukan itu, guys. Bahkan dia sampai berlutut di depan Roman. Entah ini bagian dari dia disrespect secara satir atau memang dia terima kasih beneran sepenuh hatinya karena dapat main event WrestleMania. Terima kasih kepada orang yang punya Ulafala, head of the table, Tribal Chief, the big dog dia sebut. Pas dia sebut big dog tuh Roman kayak mukanya kayak the big dog. The big dog. Malas dia. Itu masa lalu, Bang. Jangan disebut-sebut. Dia terima kasihnya, makasih karena sudah hadir dan memberikan berkahmu kepada anak dari Chicago ini, guys. Dia bilang gitu, guys. My Tribal Chief. Kayaknya memang dia satir tuh, guys. Kayak dia mengeluh-ngeluhkan Roman secara berlebihan di sini. Dia makasih sama Tribal Chief yang sudah memberikan kesempatan dia bersanding satu ring bersama dirinya. Dan karena kamu, saya bisa main event WrestleMania. Nah, ketika dia bilang saya main event WrestleMania, Rollins tuh pusing tuh malah. Ya. Pusing banget guys ya, guys. Benci banget dia tuh. Dia lanjut tanda tangan. Nah, ini kalimat ending yang membuat kita jadi, hah? But that's not the favor that I'm owed. Okay. That's not the favor that I'm owed. Artinya itu bukan balas budi yang saya mau. Lihat aja mukanya Heyman, guys. Lihat mukanya Heyman. Oh, kok bukan itu? Roman juga lah, bukan itu ternyata. Maksud saya gini loh. Ini berarti Heyman dan Roman nggak ngobrol dulu sama CM Punk. Nggak nanya dulu ke CM Punk maunya apa. Mereka toko-toko asumsi aja mungkin. Oh, CM Punk kayaknya maunya main event. Ya udah, wujudin aja main eventnya. Tanpa nanya CM Punk favornya apa. CM Punk yang senang dia dapat main event WrestleMania. Tapi itu bukan favor yang dia mau sebenarnya dari Heyman. Atau ini CM Punk yang pengen lebih.
Ini CM Punk yang sebenarnya dia pengen main event WrestleMania favornya, tapi ketika dia dapat main event WrestleMania ini, nah dia bisa aja bilang favornya bukan ini, biar dia dapat hal lagi yang lebih banyak. Nah, pertanyaan besarnya, apa favornya itu lagi? Apakah diungkap setelah Mania? Atau bahkan sebelum Mania ini yang build up-nya masih 2 episode atau 3 episode lagi kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa komen di bawah nih, kira-kira favornya apa guys? Dan saya juga nggak tahu nih guys, masih belum jelas nih. Kemungkinannya ada macam-macam guys. Ada CM Punk mau nantang World Champion, nanti siapapun yang menang antara Cena dan Cody, kita bantuan Heyman. Atau CM Punk mau one on one dengan Roman, atau simply dia minta Heyman jadi manajernya lagi gitu. Banyak kemungkinan favor itu. Tapi teman-teman punya pendapat ataupun prediksi, silahkan komen di bawah guys ya. But I'm so excited. This segment is so special to me. Segmen ini sangat spesial buat saya guys, karena saya berkali-kali nyebut di Watch Along, berkali-kali nyebut di Gulat Talk, dimanapun itu saya bilang main eventnya WrestleMania Night 1 CM Punk. And we got a confirmation. Kita dapat konfirmasi itu semua. CM Punk it's gonna be the main eventer of WrestleMania. Malam pertama, malam kedua bodo amat. Main event, let's go. Tuh, lihat bagaimana Roman melihat Paul Heyman. Karena Roman sadar, lah, terus salah Heyman. Apa Heyman yang asumsi doang terus Roman melanjutkannya? Dan ini membuat mereka bingung pastinya. Sudah dikasih main event WrestleMania, terus minta lebih Anda CM Punk. Atau memang bukan itu yang CM Punk harapkan dari Heyman, karena dia tahu, dia yakin dia dapat main event WrestleMania. Agak aneh memang guys ya. Saya pun berpikir sama kayak Roman sama Heyman mungkin dalam ceritanya guys ya. Main event WrestleMania ini favornya paling masuk akal, paling yang memang CM Punk inginkan. Dan fakta dia mengungkap kalau itu bukan yang dia inginkan, ini jadi membuat saya curiga jangan-jangan memang WWE pengen memperpanjang cerita favor ini setelah WrestleMania. Jadi dibuatlah ini bukan favornya. Ada kecurigaan itu. Dan saya yakin teman-teman juga punya kecurigaan lain ataupun prediksi lain. Lagi-lagi komen di bawah guys ya. And that's it. That's konten bedah promo atau bedah segmen yang kemungkinan akan selalu ada di channel Gilang Gola. Terima kasih atas dukungannya. Selalu support channel ini. Thank you.